Ketika saya dan saudara hidup oleh daging, kita pasti mati. Ya, Anda nggak usah terganggu, tenang aja. Tapi ketika kita hidup oleh roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita mematikan pikiran-pikiran kita. Kita mematikan kehendak kita. Kita mematikan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan itu terjadi ketika saya dan saudara hidup oleh roh. Itu terjadi ketika saya dan saudara hidup oleh roh. Hanya dengan hidup oleh roh, saya dan saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya dan saudara bisa mencapai goal, bisa mencapai tujuan atau finish. Tapi kalau kita tidak hidup oleh roh, kita nggak akan bisa mencapai tujuan. Kita nggak akan bisa mencapai finish. Saya baca lanjut yang saya catat di sini. Kehidupan oleh roh memampukan saya dan saudara hidup tanpa dosa, karena Kristus sendiri yang memberikan kita, karena Kristus sendiri yang membersihkan saya dan saudara dari dosa, karena Kristus sendiri yang memampukan saya dan saudara untuk hidup benar seperti yang Dia mau, membuat kita hidup tanpa bersalah, hidup oleh Roh Kudus, menjadikan kehidupan saya dan saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak bisa benar dengan kebenaran kita. Kita nggak bisa kudus dengan kebenaran kita. Kita juga nggak bisa menjadi berkenan di mata Tuhan dengan kebaikan kita. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Hanya hidup oleh roh. Dalam Kristus Yesus menjadikan saya dan saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Musa adalah kebenaran Allah pada zamannya oleh Roh Kudus. Nuh adalah kebenaran Allah pada zamannya karena dia telah menerima kasih karunia. Petrus tampil sebagai kebenaran Allah pada zamannya, demikian juga dengan Paulus tampil sebagai kebenaran Allah pada zamannya karena mereka telah beroleh kasih karunia. Jadi hanya oleh roh saya dan saudara menggenapi kehidupan kebenaran di dalam kita. Jadi di dalam Roh Kudus, oleh Roh Kudus, saya dan saudara ini kebenaran Allah loh. Saya dan saudara ini kekudusan Allah. Hanya di dalam Roh Kudus, bukan di dalam yang lain. Kita lanjut, saya baca. Oleh Roh Kudus kehidupan saya dan saudara adalah kebenaran Allah. Oleh Roh Kudus tubuh, roh, jiwa saya dan saudara menjadi kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga tindakan-tindakan saya dan saudara maupun perkataan-perkataan saya dan saudara adalah kebenaran Allah atau kebenaran yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus melalui saya dan saudara. Contoh firman. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal 2. Contoh firman. Contoh firman, Kisah Rasul pasal 2. Nah, ini contoh ya. Petrus tampil sebagai kebenaran Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Dikatakan begini. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata mereka ini berarti lebih dari satu. Itu sekitar 120 orang, bisa saudara baca di pasal 1 ayat yang ke-15 itu. Ya kan? Katakan begini, ini contoh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mereka, untuk seperti Roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya.
Jadi Petrus tampil, Petrus dan rasul-rasul yang lain tampil. Perhatikan, mereka tampil dan mereka menjadi kebenaran Allah oleh Roh Kudus. Pertama melalui perkataan-perkataan mereka. Sekarang begini, di Kisah Rasul pasal 5, kira-kira menurut saudara perkataan Petrus ini kebenaran enggak? Tentang Ananias dan Safira. Ini kita bisa terjebak loh. Kadang kita berpikir bahwa perkataan yang baik adalah kebenaran. Tapi perkataan yang menyucuk bukan kebenaran. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 5. Nah, Kisah Rasul pasal 5 tentang Ananias dan Safira. Ini perkataan kebenaran ini. Jadi nggak bisa dipungkiri. Saya baca bagi saudara. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan sesudah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lanjut. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Sekarang saya tanya sama saudara, ini duduk kesalahannya di mana? Sepertinya Petrus ikut campur dalam harta orang lain, kan? Betul tidak? Sekarang kesalahannya itu di mana? Karena yang lain-lain menjual, karena waktu itu penggerakan roh begitu luar biasa. Mereka menjual, hasilnya dibawa ke kaki rasul-rasul. Tapi yang satu ini beda. Dia menahan sebagian. Seharusnya dia terbuka sama Petrus. Petrus, lakunya, misalkan lakunya 1 miliar. Dia harus bilang, Petrus lakunya 1 miliar. Tapi aku sumbang 0,5 miliar saja ya. Seharusnya kan dia ngomong terus terang. Tapi dia mendustai. Tidak ada kesempatan tuh Ananias bertobat, saudara, langsung putus nyawa, mati. Ini perkataan menyucuk loh. Seakan-akan mengatur, seakan-akan ikut campur. Ini bukan masalah ikut campur, saudara. Tapi Tuhan sudah lihat hati Ananias tidak lurus. Ini perkataan kebenaran. Dan kebenaran itu bagaikan pedang yang menyambar. Mati Ananias. Nah, lihat. Dikatakan setahu istrinya, kan? Nah, setahu istrinya. Selanjutnya saya baca. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian. Nah nih, acara pemakaman istrinya nggak hadir. Kalau istrinya hadir kan dia bisa berubah, kan? Nggak ada kesempatan ini. Coba perhatikan. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kalau sudah tahu kan beda ini. Ini nggak tahu. Iya kan? Nah, lanjut. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Nah, mereka sudah sepakat untuk berdusta. Lanjut. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?
Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Nah, ini perkataan ini enak nggak? Nggak enak kalau dia bilang, lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu ada berdiri itu loh. Mereka juga akan usung kamu, alias pergi tanam kamu juga. Kalau saya ngomong itu sama kalian, kira-kira kasar nggak? Kasar nggak? Kasar nggak? Kasar nggak, Esther? Kasar nggak? Tapi ini demikianlah firman. Tidak bisa dipungkiri. Makanya punya mata untuk melihat. Apa yang terjadi? Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kalau itu terjadi di tempat kita seperti itu, kira-kira gimana? Saudara, ayat ini ditulis maksudnya, ada maksudnya. Saudara mau tahu, orang-orang yang melawan Roh Kudus itu gampang. Kalau dinasihati, menanduk. Dinasihati, menanduk. Dinasihati, menanduk. Dinasihati, menanduk. Maka ketahuilah orang itu telah kena kusta jiwa. Tahu apa kusta jiwa? Tidak bisa disembuhkan lagi, alias tidak bisa diperbaharui lagi. Sudah mati. Sudah mati hati nuraninya. Sudah mati kehidupan rohnya. Dia sudah kena kusta jiwa. Kalau kusta tubuh masih bisa disembuhkan, kalau kusta jiwa nggak bisa disembuhkan. Tidak ada kesempatan lagi untuk diperbaharui. Hidupnya makin hari makin brutal, makin tidak baik, makin tidak menentu, makin tidak sesuai dengan arah. Itu sudah pasti, saudara. Saya pastikan kita tetap berada dalam kehidupan roh. Saya lanjut. Tindakan maupun perkataan Petrus, demikianlah firman. Di Kisah Rasul pasal 2, pasal 3 tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi perkataan Petrus dan tindakannya adalah demikianlah firman, karena Allah di dalam Kristus Yesus yang mengerjakannya melalui Petrus. Jadi sebenarnya bukan Petrus yang ngomong, tapi Roh Kudus, Yesus yang ada di dalam Petrus. Yesus Kristus yang ada dalam Petrus oleh Roh Kudus yang berbicara demikian kepada Ananias dan Safira. Petrus itu hanya bejana, dan orang kenal Petrus. Bukan kenal Roh Kudus loh ya. Sebuah orang kenal Petrus karena mulut Petrus yang dipakai untuk berbicara. Saya mau beritahu sama Anda, ini kesaksiannya baru tahun lalu ya, kepala sekolah kita meninggal. Saya mau beritahu, tahun lalu datang kepala sekolah di SMA 11. Pak Budi cerita sama saya bilang, saya pastikan besok dia pasti nggak hadir. Besoknya hadir nggak? Nggak hadir. Kemudian saya bilang, dia bisa masuk ruang ICU. Masuk ruang ICU nggak? Masuk. Dan saya pastikan dia pasti wa'inna ilahi, alias wa'inna ilahi rojiun. Rojiun nggak? Mati. Mati, saudara. Itu terjadi loh di SMA 11 nih. Hah? Jangan main-main. Mati. Mati. Anda jangan kira ucapan saya itu ucapan kosong belaka. Tunggu tanggal mainnya akan dibuai. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Ketika Yeremia bilang, Tuhan bilang sama Yeremia, katakan hananya akan lenyap. Bukan seketika itu, tapi tahun itu juga dia pergi. Ketika Elia bernubuat tentang Isabel, apakah langsung hari itu? Enggak. Tunggu waktunya. Mengapa Tuhan kasih renggang waktu? Supaya Isabel bertobat.
Anda mengerti?